agak-agak seperti Fata Morgana, cuma saya telusuri lagi ternyata ini memang sosok ular. Cuma kalau saya prediksi ini adalah khodam ilmu dari yang ada di sini. Banyak hal di dunia ini yang tidak dapat kita pahami sepenuhnya, termasuk kehadiran makhluk astral. Tadi aku tertarik ke sini karena sempat melihat ada sosok Mbak Sarah, perempuan. Ya. hati-hati di situ. Di bawahnya itu ada sarang lubang ular. Di balik eksistensi yang tak kasat mata, terkadang mereka hadir dan menghantui kita karena sebuah alasan. Kalau kamu nggak sanggup, boleh kasih kode saya untuk teriak. Jangan sampai dipaksa. Karena masa lalu, persaingan, dendam, cinta tak terbalas. Ada apa? Indonesia nak mau hati, mohon nak. Sarwijayanto dengan kemampuannya menembus alam dunia lain dan juga tim akan mencari jawaban atas kehadiran mereka. Saya awalnya hanya iseng-iseng aja membuat video, ternyata ada penampakan pocong. Kalau suara hanya dengar yang lain aja, semacam security, pamdal itu aja. Dia dengar suara di pohon nangka itu, suara kuntilanak. Pernah saya melihat sosok perempuan jalan menggendong bayi. Pas saya ikutin, saya tanya, dia nggak mau jawab. Saya nengok sebentar, nengok tuh sama sekali tuh ngilang. Saya cari di situ, badan saya sampai merinding. Selamat malam pemirsa Memburu Misteri, berjumpa lagi di program kesayangan Anda, Memburu Misteri Spesial. Kenapa saya katakan spesial? Karena selain tempat yang kami datangi di sini, memang sangat terkenal sekali dengan cerita-cerita mistisnya dan sudah menjadi urban legend bagi semua kalangan pecinta dunia mistis. Dan episode kali ini, selain Sarwijayanto dan juga Wisnu Ardana, saya menghadirkan bintang tamu kita, Vivi Buntaran, dan juga praktisi kita yang akan membantu kita di episode spesial kali ini, yaitu ada Haryo Talijiwo. Seperti apa cerita yang ada di sini? Kita akan ungkap semuanya, tentunya hanya di Memburu Misteri. Oke pemirsa, Memburu Misteri, saya sudah bersama dengan narasumber kita, Pak Kusnadi. Pak Kusnadi ini memang sudah cukup lama menjaga TPU Tanah Kusir ini dari 1978, dan pastinya beliau sangat tahu sekali bagaimana keangkeran tempat ini. Walaupun memang kalau misalnya kita lihat di sore hari tempat ini sudah tertata rapi dan terlihat indah, tapi cerita-cerita mistis itu masih saja tergaung oleh para pemirsa Memburu Misteri. Boleh cerita sedikit nih Pak, kejadian-kejadian mungkin yang dulu atau sekarang yang masih terngiang di ingatan Bapak? Tahun 80 itu di sini tuh di depan kita tuh ada pohon kecapi. Ini belum serapih ini ya? Belum. Tapi begitu pas kira-kira jam 11 ada suara tawa-tawa. Suara ketawanya itu laki atau Perempuan. Perempuan, oke. Menurut saya kuntilanak. Oke, ya. Nah terus saya langsung di sini. Nah begitu kita iniin,
pakai senter, bentuknya kayak monyet, rambutnya panjang. Begitu kita sambitin, dia terbang ketawa cekikikan. Terus ada apa lagi Pak yang Bapak masih ingat dan masih membuat Bapak merinding sampai sekarang? Ada orang Jara di sini, keluarganya. Nah, terus tiba-tiba pulang dari sini, dia meriang lah istilahnya. Meriang? Demam. Demam. Terus kata tetangganya, ditanya, pulang dari mana kemarin? Pulang dari Tanah Kusir, habis ziarah sama keluarga. Nah gitu, kata keluarganya bilang begini, jangan-jangan diikutin orang halus katanya di sana. Oke, mungkin yang paling santer lagi nih Pak, yang paling terkenal di sini. Sana ada pohon alpukat, Oke. di sana ada suara anak kecil nangis. Ada suara bocah nangis ya? Mana ya tuh bocah ya? Kenapa malam-malam kuburan? Nangis lagi. Dong. Itu ada kejadian lagi, mobil parkir sebelah sana, mundur. Setelah itu, Sorry, itu ada pengemudinya? enggak. Dari mana? Bisa jalan. Asik. Gimana keadaan? Ya biasa namanya kuburan keadaan apaan sepi. Mobil padahal udah di rem kok. Masih mundur sendiri. Belum kali ah. Oke, bagus. Yuk, terima kasih Pak. Sama-sama. Sekalian minta izin untuk melakukan penelusuran dan juga pembuktian, boleh ya Pak ya? Boleh? Oke, mari Pak, kita ayo. Halo Sarah. Astagfirullahaladzim. Aduh. Sorry. Halo Mas Aryo. Halo Mas, Adi. Ya. Oke, kita udah sama Sarah, udah sama bintang tamu kita, Vivi dan juga Mas Aryo. Nah, di sini kalian udah mendetek apa nih? Sedikit tadi lagi ngobrol sedikit kan emang di sini energinya apa ya bisa dibilang semerawut kan karena banyak banget. Iya. Jadi memang Mas Haryo dan aku juga harus fokus nih. Kita harus ngebagi bagian mana yang paling tertarik buat kita. Ya. Tadi gue sempat ngobrol sama narasumber kita, sempat dapat beberapa data sih. Memang dari tahun 80 emang tempat ini sudah sangat terkenal sekali dengan keangkerannya. Mudah-mudahan Sarah sama nanti Mas Aryo bisa nemuin sosok mana nih yang paling dominan. Kalau dari gue sih pengennya yang paling dominan dan ada cerita apa di balik ini semua. Karena walaupun ini semerawut, pasti nggak mungkin nggak ada pemimpinnya dong. Pasti. Ya kan? Pasti. Yuk kita mulai penelusuran, silakan Sarah, Mas Aryo. Gue penasaran sama ujung situ, Fat. Aha. Karena nggak tahu ya ini pohon besar ini, cuman kan katanya sih tidak bagian dari bukan bagian dari makam. Gue nggak tahu ini lagi. Pohon apa itu Sarah? Nggak tahu ini yang pohon besar. Cuma Sorry, yang mungkin pohon mungkin alpukat di tadi luar di mana ya? di luar pekarangan pemakamannya mungkin. Oke, Sarah pengen ngajakin ke sana, kita ikutin dulu aja. Mbak Vivi boleh ikut Mbak Sarah dulu? Waalaikumsalam.
Mbak Sarah, Ya. hati-hati di situ. Di bawahnya itu ada sarang lubang ular. Ular kasat mata atau ular... Saya lihat jenis entitas gaib ya. Oh. Di bawah mana, Mas Arya? Di balik pohon ini. Di balik pohon ini. Oke, kalau misalnya dilihat dengan mata telanjang memang nggak kelihatan ya? Iya. Tapi di bawah akar ini ada, saya yakin banget. Saya tarik di sini. Khodam ilmu. Khodam ilmu. Tadi kan saya berdiri di situ sebenarnya untuk melihat frekuensi mana yang terkuat. Cuma tadi tektok Mbak Sarah pun sebenarnya menyatakan sama. Maksudnya sama adalah apa yang saya perhatikan di sana larinya ke sini. Titiknya itu terlihat ya? Titiknya ini yang Mbak Sarah tuju di sini. Kan tadi saya melakukan meditasi sebentar. Terlihat cuma dia mewujud seperti ular. Cuma saya telusuri dia berubah lagi. Jadi saya agak seperti Fata Morgana. Cuma saya telusuri lagi ternyata ini memang sosok ular. Cuma kalau saya prediksi ini adalah khodam ilmu dari yang ada di sini. Dan ini terkuat di sini. Salah satunya di sini. Di area ini ya? Di area ini. Di titiknya titik ini ya? Presisi sini. Kita belum tahu di sana. Nanti kita belum ketemu spot yang paling yang tadi sampai Pak, menimbulkan berarti ini kita vibrasi. ngecek dulu aja ya bagaimana mereka mendeteksi energi-energi terkuat. Ya. Nanti kita baru tentuin titik mana kita mau melakukan pembuktian. Mau gitu? Iya. Ya? Udah. Oke, ini ditandain ya Nah, berarti? ini aku pinpoint ya, soalnya aku tertarik dengan sosok perempuan yang tadi. Oh, kamu yang pinpoint di sini? Mhm. Oke, boleh. Ya. Silakan mau kemana lagi, Sarah, Mas Aryo, terserah. Yuk. Vivi udah mulai tenang, yuk. Boleh, sini. Mana ya? Mbak Vivi biar lebih enjoy. Iya, tadi udah kasih minum air putih. Vivi, kalau misalnya ngerasain sesuatu, terus melihat sesuatu atau mendengar sesuatu, boleh komunikasiin ke kita ya? Iya. Oke, yuk. Misi, numpang. Aduh, maaf. Mas Aryo merasakan energi yang kuat juga di situ? Iya, sangat. Maaf. Saya boleh minta Mbak Vivi ke sini? Mbak Vivi, boleh diminta tolong sama Mas Aryo? Aduh, apaan lagi situ? Terus saya minta izin Mbak Vivi ini supaya ikut interaksi kali ya? Boleh, silakan. Mbak Vivi, maaf sebentar. Dan Mbak Vivi bisa lihat ini. Astagfirullahaladzim. Oke, gue minta nacot. Lihat di depan diri kamu, keheningan dalam diri kamu, lihat di depan kamu ada apa. Ya. Oke, kalau kamu nggak sanggup, boleh kasih kode saya untuk teriak. Jangan sampai dipaksa. Dia menyatu. Coba perhatikan. Perhatikan diri kamu. Mas Wisnu boleh di situ berdiri? Mohon maaf ya Mas Wisnu, berdiri. Nanti saya minta tolong digambar ya Mas wujudnya. Dia bisa diajak ngobrol nggak sih? Ya, bisa. Assalamualaikum. Bisa jawab salam saya? Saya tahu nama kamu inisial S. Saya minta
kita juga kru melihat di sini. Ini ada orang yang pernah mengetahui sosoknya sampai pohon ini juga dipantek dengan paku. Ya, kita bisa lihat ya. Pakunya bukan paku biasa, memang paku besar. Ini sosok yang mana nih? Sebenarnya sosoknya seperti ini. Oke, mohon maaf, saya hanya ingin menyempurnakan kamu. Saya tahu kamu tidak tenang. Saya tahu kamu makhluk yang menyerupai sosok di waktu si S itu hidup. Ini kalau misalnya sosok yang lagi di video ini siapa nih yang dia lihat? Ini dia. Sosok ini. Sebenarnya dia tidak masuk. Saya di sini cuma tertariknya mendengar seperti suara dengung seperti ini ya. Saya contohkan ya. Ini kuat banget. Seperti gini. Sosok ini yang memberikan suaranya. Yes. Suara itu ada di sosok di wilayah perutnya. Dan ibunya adalah tidak bisa bicara. Vivi boleh dibantu untuk enggak ini dulu. Kasihan saya dari tadi agak lumayan lama dia ya. Boleh di normalin dulu. Halo. Boleh minta lampu dulu, minta lampu. Jangan semua, jangan semua. Jangan lampu apa? Jangan semua. Duduk dulu. Duduk sini ya. Mau kuat nggak duduk sini? Pindah dulu. Hah? Kuat ah? Kuat, kamu duduk sini, kamu duduk sini. Pas kepalanya sakit nggak? Nggak, bukan saya. Bukan saya. Vi, minum dulu ya. Ini kan sebenarnya saya melihat dari sosok seorang Koreannya yang dia menceritakan dia meninggal dalam keadaan hamil dan itu saya dapat kode 6. 6 itu adalah usia kandungan 6 bulan dia meninggal, keadaan bayi masih hidup. Tadi Mas Wisnu bisa nangkep apa yang tadi saya lihat? Vivi boleh pegang dulu, kasihan ini kotor. Tolong dong, yuk. Bersihin dulu, kasihan. Ini bukan karena sakit ya Mas Ari ya, tapi Diracun. Dibunuh Diracun. dan dia meninggalnya pun nggak tahu kalau dia itu meninggal. Si perempuan ini nggak tahu kalau dia meninggal. Boleh nggak gue minta mediator sebentar satu? Ada yang standby nggak? Kisah kejadiannya itu sekitar tahun 1984. 84. Ya, ini masih memberikan informasi ke saya. Masih terus memberikan informasi, Ya. boleh? Dias, oke. Mas Aryo, kita punya mediator di sini, ada Dias. Ya. Saya ingin mencoba aja, Ya, penasaran Yes. tentang bagaimana pohon ini memberikan energi terhadap orang yang memegangnya. Ya. Boleh dibantu? Ush. Apapun yang kamu terima, kamu serap informasinya. Terima aja apa yang dikasih Dias. Jangan dilawan, jangan dipikirin, terima aja. Oke, terima aja nggak apa-apa. Ayo. Assalamualaikum. Saya mau coba ya. Saya memberikan tawasul kepada kamu. Beri informasi saya. Saya harus bisa membantu kamu seperti kita sebutkan kita doakan bersama. namanya siapa sih? Depannya S siapa? 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 Saijo. Bisa gambar kamu mana? Ini siapa? Kamu bisa lihat. Kamu merasa bersalah nggak melihat ini? Kalau nggak bisa bicara, keluar aja. Keluar aja Mas Aryo, Sarah, tolong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka mata
mata. Buka mata. Buka mata. Ya, tarik nafas. Tarik nafas. Oke, Sarah tadi kamu udah ngepin satu pohon di sini. Ya. Mas Aryo udah dapetin lagi di mana? Mau udah Saya ikut Mbak Sarah dulu. Oke, Vivi udah oke? Oke. Yuk. Ini Sarah yang lagi deteksi ya? Wajahnya tuh apa sih? Ada dua ya? Kalau awalnya Antek. Mbak melihat kepalanya ada dua, tapi ternyata ini seperti wajahnya dua gitu. Ini agak aneh sih, Fat. Apa ini bentuk jadi-jadian atau apa gitu? Di sini, Sarah. Badannya manusia. Di sini. Tapi setelah aku lihat lagi, oh enggak, dia punya wajahnya dua, jadi kayak gini terus nyakung lagi. Penonton kemasukan. Yuk, yuk, lari, ayo, yuk. Ayo. Ibu kenapa, Bu? Kenapa? Masih ada saudara sama saya. Ibu namanya siapa, Bu? Reni. Oke, sebelumnya kami minta maaf. Ya, kita tidak ada mau maksud untuk mengungkap apa yang sudah terjadi. Tapi justru sosok beliaulah yang mengundang kami sebenarnya. Ya dianya itu Mas, Dia nangis. Enggak pernah ditengok sama keluarganya, Pak. Boleh tahu meninggalnya kenapa? Lagi hamil. Lagi hamil ya? Dia rebut laki orang itu. Dia ngerebut laki orang. Sakit ya. Sakitnya kenapa? Ingat tuh, tahu nggak? Sakitnya kenapa? Sakit ya, ada sakit. Ya sakit nggak wajar, Fat. Sakit wajar. Sakit nggak wajar. Boleh tahu namanya siapa? Novi. Dipanggilnya Novi. Maksudnya kan kami tim industri juga kadang-kadang memang suka terpanggil dengan sosok-sosok seperti itu. Ketika dia mati, selama dia tidak bunuh diri, kita bisa tolong dia, kita bisa doain. Kita bantu dia, kita berdoa bisa nanti. bantu. Ya. Oke, ya, sabar ini ya. Sabar ya. Sabar ini istighfar dulu sini ya. Iya. Mas jangan main. Iya. Iya. Ini dong, tolong. Nggak tahu Mas, tiba-tiba lari ke tempat dulu kayak. Pak, nanti kalau ada apa-apa informasinya Pak. Pak, makasih ya Pak ya. Ada action apa? Indonesia nak mau hati. Mohon nak. Itu Pak Iwan kenapa? Nak cecet ke mana? Cecet ke mana? Astagfirullahaladzim. Ini nggak kebentur kan kepalanya? Pak Iwan. Hah? Aman nggak? Enggak. Ada yang berdarah? Nggak ada. Hati-hati aja ya. Hah? Hati-hati aja. Ya, hati-hati aja. Ya. Lanjut. Iya, kita lanjut. Bapak dulu, Pak. Bapak dulu. Mas Aryo, sorry. Boleh tahu kenapa Mas Aryo tertarik? Tertarik sama apa tadi? Perempuan yang tadi saya lihat berangkat guling, kakinya dipegang sama sosok laki-laki besar seperti semacam kayak King Kong. Ini begini. Dia melakukan sambil lari. Saya kejar. Ketika saya kejar, semuanya berubah. Dia pinjam badan saya dengan menggunakan bahasanya dia. Saya nggak tahu ya. Saya lawan dan dia mau dipindahkan ke siapapun yang ada di situ untuk memberikan suatu informasi yang ingin disampaikan. Siapa? Itu. Biar.
ngomong apa nih? Hah? Ini keluar dari mulut lo? Hah? Ini keluar dari mulut lo? Hah? Siapa ya? Mas Aryo, Mas Aryo. Sana masih jauh. Tolong diberesin dulu sebentar. Ini gue takutnya dia loncat ke rel ya. Allah. Tangannya, Mas. Ya. Kamu tarik nafas. Padahal tarik nafas. Bino tarik nafas. Lihat ke atas langit. Telan air liurnya. Telan air liurnya. Dah. Bisa ngomong gak tadi? Ingat gak? Tadi lo Kamu lihat kata atas. Lihat sekeliling, lihat sekeliling. Dia tadi ngeliat apa sih? gue jadi kayak Pokoknya ketarik aja gitu. bawa ya. Sempat ngeliat cahaya nggak? Ya, terang tadi. Terang. Makanya ngikut ke sini. Yuk, bangun dulu yuk. Kita lihat. Tidur bangun dulu apa? Jadi tadi kan kepanggil ke arah sana, jadi ada berapa titik itu. Memang titik yang bisa dibilang yang tertua gitu. Dan mungkin titik sana sama titik sini ada hubungannya karena di tempat ini tuh ada seperti 1, 2, 3 titik itu seperti pagar. Ini. Kalau kita lihat semacam kujang mini ya, kujang kecil. Basicnya adalah kodam keilmuan. Bisa jadi ini dijadikan dulu alat susuk. Dan dia tidak bertuan, dia mencari tuan yang sekiranya wadahnya agak kuat, memiliki fisik yang agak kuat. Jadi ini sifatnya masih berkeliaran. Biasanya kalau kayak gini tuh bisa ketarik nggak sih Mas? Ketarik itu maksudnya seperti apa? Nggak, maksudnya dia suka muncul sendiri karena mencari itu ya? Iya. Biasanya kayak gitu suatu benda mustika. Yang cuma kita tidak bisa pastikan itu wujudnya seperti apa, fungsinya untuk apa. Yang pasti mereka wujud itu dikuasai oleh makhluk atau jin. Kalau kita lihat semacam kujang mini ya, kujang kecil. Basicnya adalah kodam keilmuan. Bisa jadi ini dijadikan dulu alat susuk. Dan dia tidak bertuan, dia mencari tuan yang sekiranya wadahnya agak kuat, memiliki fisik yang agak kuat. Jadi ini sifatnya masih berkeliaran. Biasanya kalau kayak gini tuh bisa ketarik nggak sih Mas? Ketarik itu maksudnya seperti apa? Nggak, maksudnya dia suka muncul sendiri karena mencari itu ya? Iya. Biasanya kayak gitu suatu benda mustika. Yang cuma kita tidak bisa pastikan itu wujudnya seperti apa, fungsinya untuk apa. Yang pasti mereka wujud itu dikuasai oleh makhluk atau jin. Tapi tidak sengaja dari Mas siapa ya? Fidel. Ya, dia bersinggungan terus. Tadi sempat juga kena di sana ya. Bisa jadi itu sudah ada hak gitu loh. Iya. Kita bicara ada dia hak. udah milih ya. Maupun tanpa beliau cari seperti itu. Karena dia memang nyari wadah yang kuat. Mas Aryo, kalau kayak gini-gini kan misalnya dia muncul nih, terus kalau misalnya si Fidelnya nggak mau itu ditaruh di mana? Dibuang aja atau? Bisa jadi dia sakit, disembuhkan baru normal. Dia cuma menempel. Ketika ada kontradiksi dalam tubuh kesadarannya, pasti dia keluar dengan caranya. Salah satunya badannya Fidel tadi memberontak dengan otomatis. Akhirnya dia sakit. Sakit itu adalah penolakan adanya suatu benda asing yang ada dalam tubuhnya. Penolakan. Ketika penolakan itu dia rontok sendiri, dia akan hilang sendiri. Apalagi diisi dengan doa-doa kebaikan. Ya, boleh nggak kita melakukan pembuktian di sini? Ya, tapi di sini kan kita punya special guest, ada Vivi. Saya kenapa saya minta di sini karena memang ada sesuatu di sini. Vivi boleh minta, saya boleh minta favor biar di sini kamu rasakan apa yang ada di sini. Ya, kalau misalnya memang ada komunikasi dengan mereka, mungkin nanti kita bakal cepat untuk datang ke sini. Tapi kalau misalnya kamu nggak ada komunikasi, apapun yang kamu rasakan, entah kamu dengar apa, melihat apa, atau merasakan apa, ngomong aja terus, dan nanti ada kamera di sini kita tahu. Oke? Di sana ada monitor kita. Ada monitor kita. Oke, kita ke monitor aja. Oke. Maaf kakek Datuk, Nenek Datuk. Nggak bermaksud ganggu. Udah bawa kepenyat lagi. Kuburan baru lagi. Maaf kakek.
Oke Datuk, ya Datuk. Nggak bermaksud ganggu. Aduh, kenapa tiba-tiba jadi dingin gini sih? Ada yang berdiri ya, siapa ya? Kayaknya ada sosok di situ. Oke, kan Vivi di sana kita tinggalin sama 3 kamera. Kita bisa monitor dia dari sini. Sarah sama Mas Aryo bisa ngeliat juga kan dari sini ya? Ada apa aja? Kalau aku sih yang ini nih, yang di belakangnya dia. Maksudnya ada di belakang sini ya? memperhatikan dan agak tertawa. Sarah ada yang ngedekat. Heeh. Pas di depan dia ada depan persis. Set gitu kayak ada siluet putih. Ini kayaknya juga udah nggak bener, dia kayak udah mulai takut banget nih. Samperin aja kali ya Pak, boleh nggak sih samperin, kasihan? Hah? Kasihan ya Mas ya. Sabarin aja kali ya. Ya, samperin aja deh. Risiko juga. Ini juga ada yang gimana itu. Tinggalin aku Kak, tinggalin. Pergi sana. Normal, minta kamera normal. Vivi, tadi kamu ngerasain apa aja? Apa yang kamu dapetin? Tadi di situ sih ada permisi. Terus kayaknya ada cewek, mereka kayak kembar tapi satu sama lain tuh jahat. Aku kan masih penasaran sama satu sosok yang tadi yang sempet Muka 2 itu. Aku nyoba deh gimana. Boleh, Tadi kamu, Sarah. Wisnu juga sempat gambarin, tadi Mas Haryo kan juga udah yang awal membuka si pohon itu ya, tertarik ke arah situ. Udah digambarin ya Wisnu ya tadi? Sosok itu ya? Iya. Oh sorry, sebelum kasih lihat ke Sarah, boleh kasih lihat ke pemirsa Memburu Misteri dulu. Ini sosok yang Wisnu gambarin. Ini sebenarnya jadi satu ya sebenarnya. Karakter mukanya beda karakter. Satu dia merasa sedih, yang satu bengis. Jahat banget yang satu ini. Bisa salah satu kamu pilih. Nafsu apa yang ada dalam karakter ini? Kekuasaan. Harusnya laki-laki. Siapa yang akan menang? Sedia. Sedia. Si sosok ini yang masuk. Dia ngetawain yang satu lagi. Iya, kamu ngetawain yang satu lagi ya? Hah? Kamu ngetawain sosok yang tadi ya? Dikatain lemah. Lemah. Emang kamu kuat? Hei, siapa kamu? Hei, siapa kamu? Hah? Siapa kamu? Kamu di mana? Hah? Sosok yang mana yang masuk? Yang jahat ya? Masih sedih. Yang sedih sekali. Sedih. Keluarin Sar, ya, keluarin. Oke. Oh, ketarik ke yang sana, Mas. Ketarik yang mana? Ketarik. Minta lampu dulu, bentar. Oke, Oke, aku dapat informasinya. Tertariknya ke sana terus. Iya, tadi aku udah bilang, udah tahu dari awal kok. Informasi yang banyak menyimpan satu seperti rahasia itu di sana. Iya, satu kali bisa banget, satu kali dua kali ya Mas ya. Oke, boleh. Gue minta jelasin dulu. Lu dapat informasi apa? Jadi orang ini dia menjalani harus melalui apa ya? Ritual. Proses pembelajaran. Ya ini nggak tahu ilmunya ilmu gelap ya Mas Haryo, karena aku ngelihat ada darah. Terus udah gitu aku ngelihat dia makan sesuatu tuh kayak potongan daging, tapi itu mentah gitu dimakan sama dia. Dan waktu pada saat dia makan itu yang di belakangnya itu kayak
yang ambisi, yang nafsu. Oke, tadi Sarah sempat bilang dia sempat ketarik ke situ kan. Dan Mas Aryo juga mengiyakan banyak informasi dan Sarah juga membenarkan bahwa itu yang paling tua. Sosok apa itu? Nanti saya coba tarik. Jadi saya coba nanti tarik. Saya minta disterilkan, saya minta sendiri untuk mungkin saya minta bantuan Wisnu ya? Untuk gambarin. bantu gambar juga. Mas Aryo mau ke sana langsung? Yang di sana. Saya tempat lain tuh nggak apa-apa. Saya nanti coba sini. Boleh. Pada tempat lain. Oke, Pak, gue minta split ya. Aryo sama Wisnu, Sarah gue temenin di sini. Oke? Aku mulai langsung ya. Silakan, Iya, silakan. silakan. Biar kita tunggu. Split. Assalamualaikum ya alimul ghaib wa syahadah. Assalamualaikum ya alimul ghaib wa syahadah. Izinkan saya. Aryo. Mas pejamkan mata tapi melihat ke depan, Mas. Bisa kamu lihat? Kamu bisa duduk? Bisa kamu lukis sekarang? Apa yang kamu lihat ya? Apa yang kamu lihat ya? Saya boleh butuh mediator? Mas Boy, bisa duduk sini. Assalamualaikum ya alimul ghaib. Assalamualaikum ya alimul ghaib. Assalamualaikum ya alimul ghaib. Kamu yang saya maksud tadi. Kamu penggerak dari inti semuanya. Maksud kamu, tujuan kamu, untuk apa? Siapa namanya? Jambro. Apa yang mau ngomong sampaikan? Jambro? Kalian minta cari tahu kalian. Saya ingin mencari tahu Anda. Jambro. Kamu siapa? Saya makhluk hukum. Kenapa kamu membawa bayi seperti itu? Oke, kamu bawa bayi buat tumbal. Kamu mau bercermin? Mungkin selama ini kamu belum pernah melihat wajah kamu sendiri. Bisa kamu melihat muka kamu sendiri, wujud kamu sendiri, dan kamu pegang apa sebagai itu kekuatan kamu? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kamu mau bercermin? Mungkin selama ini kamu belum pernah melihat wajah kamu sendiri. Bisa kamu melihat muka kamu sendiri, wujud kamu sendiri, dan kamu pegang apa sebagai itu kekuatan kamu? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Boy, Bangun. sosok yang dicari bukan? Apa yang saya lihat berkesinambungan dengan tadi yang penulisan saya, penulisan Sarah. Itu ada hampir ada kekelopan seperti itu. Intinya gini, apa yang menjadikan inti pusat makhluk atau kita anggap ini raja jin yang memang raja jin sifatnya dia menguasai suatu bentuk ilmu-ilmu yang dicari orang, khususnya yang tadi kita telusuri, untuk kekayaan, untuk kekuatan, dia bisa multi. Oke,
Jadi sosok yang masuk ke Boy itu sosok apa? Boleh dikasih tahu, San? Wow. Ini bayi nih, Sat. Ini bayi? Iya. Oh, takut. Ini? Khodam jin ya. Jin yang pembuat jebakan Batman ya, bahasanya kayak gitu. Nah ini pas banget seperti ada salah satu warga kita juga yang cerita ke tim kita bahwa dia suka melihat ada satu wanita. Wanita tapi posisinya seperti ini. Seperti ini ya? Posisinya seperti megang bayi, kepalanya di bawah. Ini persis banget apa yang digambarin sama Wisnu. Ini persis banget kondisinya seperti ini, cuman yang Wisnu gambarin sama Mas Haryo tadi coba telaah kan biang kerok. Tadi ingat nggak saya yang tadi lari? Yang pertama. Saya ngejar dia bawa perempuan. Perempuan yang saya lihat di sana. Tapi jadi ini bayi belum ada. Justru yang posisinya itu Dia bawa ibu perempuan. yang ini. Yang dipegang yang Yang hamil. Yang hamil ini dibawa, kepalanya di bawah. Tapi digini-gini kan, Mas. Nah, digitu-gitu kan. Itu yang tadi saya kejar. Mungkin kita nggak tahu. Gini ya, kalau misalnya lu udah ada perjanjian dengan hal yang negatif, kayak gitu, lu sampai terus-terus tuh, lu bakal terus-terusan tuh dimakan sampai habis. Si sosok yang kayak gue bilang Kesenangan tadi, sementara ya, sama Mas, ya? perempuan tadi, yang perempuan tadi nunjukin dia bawa bayi yang begitu, itu gila sih. Sudah terjebak di zona panas, ibaratnya kan. Karena perbuatannya sendiri. Oke. Mana kita ngomongin Vivi? Boleh nggak bergabung bareng sama kita? Kita juga bingung ya. Biasanya kita bisa menuntaskan ini dengan ya kita senang kita bisa menolong. Maksudnya ketika menolong sesama ya manusia kan kita juga senang, apalagi menolong mereka ya. Mereka sebenarnya juga untuk menyampaikan aja butuh energi yang cukup banyak gitu. Tapi ternyata di sini yang kita dapetin misterinya adalah mengenai semua sosok yang pernah belajar ilmu. Jadi gue bingung. Apa yang harus kita tolong dari mereka? Sedangkan itu pilihan mereka ketika mereka mempelajari itu. Ya kan mereka terjebak dengan perjanjian iblis. Seperti itu. Doa. Kita sebenarnya bukan tidak menolong mereka, tapi menolong sesama kita yang ada di sini. Ya, mengingatkan. Ya. Oke, mungkin itu saja pemirsa yang bisa kita sampaikan di episode spesial Memburu Misteri kali ini. Terima kasih Mas Aryo sudah datang. Terima kasih Vivi juga sudah hadir, bisa ikut membuktikan apa yang terjadi di TPU Tanah Kusir ini, dan mungkin semuanya ini juga bisa jadi pelajaran buat kami semua ya khususnya, dan juga untuk kalian semua juga mungkin ada pelajaran bisa dipetik dari hasil penelusuran dan juga pembuktian kita pada malam hari ini. Saya Fadi Iskandar. Saya Sarah Wijayanto. Saya Haryo Darjiwo. Selamat malam.